Halo, bertemu lagi bersama saya Uci Bill dari Singing Fun Course Switzerland. Hari ini tema kita untuk belajar bersama adalah kenapa suara setiap orang berbeda. Nah, itu ada sambungannya dengan video saya yang sudah saya buat, yaitu kenapa suara kita tuh unik ya. Nah, di tema ini kita akan belajar bersama-sama dan saya akan menjelaskan secara anatomi kenapa sih suara kita berbeda dari yang lain dan kenapa ya suara kita unik, right? Kita akan bahas, so siapkan pulpen, siapkan buku untuk kalian yang ingin mencatat tema ini. Oke, sekarang kita langsung membahas tentang tema kita hari ini. Kenapa sih suara orang itu berbeda dan kenapa ya suara kita itu unik? Oke, saya jelaskan secara anatomi. Yang pertama adalah sumber suara kita itu adalah dari pita suara. Nah, pita suara itu terletaknya di dalam laring. Ini laring kita ya. Di dalam laring itu ada pita suara kita, right? Pita suara kita di sini, right? Panjangnya, terus ketebalannya dan elastisitas setiap pita suara manusia berbeda-beda, right? Nah, di pita suara ini itu yang menentukan tingginya nada, tekstur suara tebal, tipis, terus apakah dia breathy atau berangin ya. Nah itu. Nah, faktor uniknya adalah yang kita harus tahu panjangnya pita suara, ketebalan pita suara, elastisitas pita suara, dan masanya pita suara itu berbeda di setiap orang. Itu alasan pertama kenapa suara orang itu berbeda, right? Sekarang alasan yang kedua, kenapa sih suara kita berbeda dari yang lain dan kenapa ya suara kita tuh unik gitu ya, right? Yang kedua adalah resonansi, right? Resonansi itu meliputi rongga-rongga yang menjadi ruang gema alami suara. Contohnya rongga dada, terus tenggorokan atau faring ya. Nah, ini adalah alat peraga ya yang meliputi rongga-rongga ruang gema kita di rongga dada. Terus ini ada nasal cavity, di sini soft palate kita atau soft palate langit-langit lunak ya. And then ini ada oral cavity, di sini ada oropharynx, pharyngeal resonance ya. Nah, itu adalah rongga-rongga yang membuat suara kita menjadi stereo gitu. Resonansi itu membuat suara kita menjadi stereo. Kalau kita mendengarkan sound system, ada yang mono, ada yang stereo. Nah, kalau yang bernyanyi tidak memakai resonansi akan mono, right? Kalau suara bernyanyi yang memakai resonansi, hasilnya akan stereo. Cara gampangnya untuk mengerti seperti itu ya. Nah, faktor uniknya adalah bentuk, ukuran, terus keluasan rongga di setiap orang itu berbeda ya. Jadi itu salah satu juga yang menentukan kenapa suara kita berbeda dengan yang lain dan kenapa suara kita unik. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga adalah artikulasi ya. Artikulasi itu membentuk karakter suara, right? Nah, di dalam artikulasi itu kan melibatkan organ ya berbicara, contohnya lidah ya,
bibir, dan rahangnya kita ya. Nah ini adalah artikulasi kita ya, apa namanya, dan ini yang membuat aksen kita, warna suara kita atau warna vokal kita terang atau tidak, bright atau apa namanya, dark ya, dan kejelasan suara. Nah, faktor uniknya adalah bentuk, kelenturan, dan kebiasaan artikulasi setiap orang berbeda. Nah, itu alasannya kenapa suara kita berbeda dari yang lain, dari orang lain, maaf, dan kenapa ya suara kita unik, right? And then yang selanjutnya alasannya kenapa ya suara kita berbeda dari yang lain gitu kan ya. Nah, yang alasan selanjutnya adalah sistem nafas atau power system ya. Diafragma kita dan paru-paru adalah sumber tenaga kita ya. Nah, faktor uniknya di sini adalah kapasitas paru-paru, kekuatan diafragma kita ya, dan kontrol nafas kita berbeda pada setiap orang. Itu yang menyebabkan suara kita berbeda dari yang lain, dan itu juga yang menyebabkan kenapa ya suara kita tuh unik, right? Jadi suara kita unik itu ya, seperti saya pernah menjelaskan di video saya. Kalau yang belum pernah nonton video saya, di sini ya videonya saya cantumkan ya. Nanti kalian bisa lihat video saya, oke? Nah, kalau dalam ringkasan sederhananya ya, suara kita unik itu karena bentuk tubuh dan anatomi di setiap orang berbeda. Yang selanjutnya adalah kebiasaan berbicara dan pengalaman hidup. And then yang selanjutnya adalah emosi kita, energi kita, dan cara mengekspresikannya pun berbeda. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah teknik penggunaan suara kita yang berkembang. Nah, itu kalau dalam diringkas secara sederhana. Nah, pada tema ini juga saya akan memberikan latihan kepada kalian. Jadi intinya latihan vokal yang saya berikan bukan untuk membuat orang suaranya sama, bukan ya. Jadi yang itu yang harus kalian mindsetnya diganti, tetapi latihan-latihan vokal yang kalian jalani itu membantu suara asli kalian makin berkembang, bebas, natural, dan maksimal. Dan saya juga akan menjelaskan hubungan latihan yang saya berikan dengan suara unik seseorang. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan ya, setiap orang punya bentuk larynx yang beda, panjang pita suara berbeda, ruang resonansinya berbeda, kebiasaan berbicara berbeda, right? Nah, kalau contohnya seperti ini aja, dua orang latihan piano ya, gurunya sama. Oke, dengan guru yang sama, tapi saat mereka bermain piano, touch mereka tetap beda, ya. Contoh yang lainnya lagi, dua orang berlatih bernyanyi di vocal coach yang sama, tapi hasilnya atau resultnya, tone mereka berbeda. Nah, itu sebagai contoh sederhananya aja ya. Untuk latihan yang pertama saya berikan kepada kalian yaitu dengan pernafasan ya. Kalian harus melatih kesadaran nafas kalian. Saat bernyanyi kalian membutuhkan power yang
besar sekali untuk bernyanyi. Otot-otot kalian harus dilatih, otot-otot besar kalian ya di sekitar middle section kalian, bridge supportnya harus dilatih. Contoh yang paling gampang adalah saya akan mencontohkan kepada kalian Farinelli breathing atau pernafasan Farinelli. Latihannya seperti ini, kalian mengambil nafas inhale dari mulut kalian sebanyak 7 hitungan, oke? Contohnya seperti ini. Setelah itu kalian tahan di dalam nafasnya dengan 3 hitungan saja, ya. Tahan di dalam dengan 3 hitungan, right? Setelah itu kita keluarkan dengan 7 hitungan juga. Tadi formatnya mengambil nafas 7, and then pause atau pause di dalam, di hold di dalam, ditahan di dalam dengan 3 hitungan dan dikeluarkan dengan 7 hitungan. Formatnya adalah 7-3-7. Alright? Sekarang kita coba sama-sama. Untuk latihan pernafasan ini sebaiknya kalian berdiri. Saya tidak bisa mencontohkan berdiri karena ada mikrofon di sini. Kalian bisa duduk juga ya seperti saya, tapi dengan posisi tegak. Bahu tidak boleh diangkat saat kalian mengambil nafas. Rasakan udara di mid sectionnya kalian, di otot-otot besar kalian, right? Dan dibuangnya nanti exhale-nya dengan seperti suara desis ular. Yang kita hitung adalah suara yang stabil. Karena dalam bernyanyi kita membutuhkan suara yang stabil. Tidak seperti ini. Itu kita nggak hitung ya. Alright, kita coba dengan format 7-3-7. Oke, ready? Stop 3 hitungan. Dan kita keluarkan 7 hitungan. Stop. Format itu kalian ulangi di rumah ya. Kalau sudah mahir, format bisa kalian tambahkan menjadi misalnya formatnya 8-4-8, 9-5-9 seperti itu ya. Nah, itu latihan yang harus kalian latih di rumah dari pernafasan. Latihan kedua yang bisa kalian lakukan di rumah adalah dengan lip trill ya. Lip trill itu seperti ini. Saya tahu sekali sangat susah sekali untuk melakukan lip trill ya, karena lip trill bisa terjadi jika udara yang diambil dan dikeluarkan itu dia stabil ya. Pokoknya udaranya harus di tengah. Kalau misalnya udaranya tidak stabil, lip trill tidak akan pernah terjadi. Nah, hubungan lip trill dengan suara unik kita adalah lip trill membantu pita suara untuk bergetar alami ya, and then dia bergetarnya itu tidak berlebihan dan tanpa manipulasi lah berlebihan gitu kan ya. Jadi dia dengan bergetarnya alami terus mengakibatkan warna suara natural seseorang muncul lebih jelas. Right? Nah, itu kalian bisa latihan di rumah dengan lip trill seperti ini. 1 nada saja, nada amannya kalian.
setelah kalian sudah lihai dengan satu nada, tahan lip trill hitungan misalnya 10. Kita ambil nafas, and then lip trill 10 hitungan. Itu kalian bisa lakukan di rumah. Kalau sudah lihai, lip trillnya ditambah lagi, maksudnya durasinya ditambah misalnya menjadi 12, menjadi 13, menjadi 14, dan seterusnya. Latihan yang ketiga yang bisa kalian latihan di rumah sendiri adalah dengan humming. Humming itu seperti begini. Nah, apa sih hubungannya humming dengan suara unik? Humming itu membantu resonansi kita ya. Resonansi adalah warna suara kita. Jadi kegunaannya itu humming itu membantu resonansi depan kita, membantu placement suara, dan meningkatkan vibrasi di wajah. Ya, karena bentuk mulut, hidung, tenggorokan setiap orang berbeda, maka getaran humming di tiap orang juga unik rasanya gitu ya. Nah, latihan ini membantu untuk menemukan ciri khas getaran dan warna resonansi alami yang membuat suara seseorang langsung terdengar. Contohnya kalian langsung menyadari siapa penyanyinya. Nah, itu disebut juga sebagai signature resonance. Contohnya gini, misalnya penyanyi A dengan penyanyi B sama-sama menyanyikan Balonku Ada 5. Nadanya sama gitu kan ya. Tapi tiap orang mempunyai resonansi yang berbeda-beda. Nah, dengan signature resonance itu membuat kita menemukan resonansi alami kita, warnanya kita. Dengan dua orang menyanyikan lagu yang sama, kalian sadar siapa penyanyi A dan siapa penyanyi B. Walaupun mereka menyanyikan lagu yang sama, Balonku Ada 5. Key-nya sama-sama di C contohnya ya. Tapi kalian bisa langsung menyadari atau sadar, oh itu suara penyanyi A, oh itu suara penyanyi B. Nah, itu gunanya kita mempelajari resonansi. Latihan yang selanjutnya yaitu yang nomor 4, kita bernyanyi dengan open vowel. Open vowel itu seperti huruf hidup A, huruf hidup E, huruf hidup O. Nah, kegunaannya apa nih open vowel ini? Untuk membuka tenggorokan kita ya, memperbesar resonansi dan membuat suara lebih keras. Nah, itu ya. Dan hubungannya apa dengan suara unik ya? Saat tenggorokan kita relax ya, warna suara asli lebih terdengar. Dan bukan suara yang dipaksa ya, tapi itu suara asli kita. Misalnya apakah suara kita itu terang, apakah hairy ya, atau banyak udara yang keluar, atau deeper ya, atau lebih ke suara natural kita alami. Oke? Nah, itu akan muncul tuh dengan kita belajar bernyanyi dengan contohnya ini aja. Saya kasih contoh dengan huruf A ya aja. Dengan huruf A.
Ah, ah. Contohnya seperti itu ya, kita latihan dengan open vowel atau huruf hidup yang terbuka. Yang selanjutnya kalian bisa latihan di rumah dengan speech level singing. Di sekolah saya memakai konsep atau metode yaitu nyanyi seperti kita berbicara. Anatominya ya, seperti kita berbicara. Konsepnya adalah di speech level singing ini adalah menjaga larynx kita yang tadi alat peraganya ya, larynx kita tetap stabil, mengurangi tekanan, terus transisi dari nada rendah ke nada tinggi menjadi lebih smooth dan soft ya, tidak ada vokal crack. Kalau kita bilang seperti gini, maaf saya contohin. Tidak ada seperti itu. Nah, itu gunanya dari speech level singing. Nah, hubungannya apa ya speech level singing dengan suara unik? Gini, karena suara kita bicara adalah identitas vokal natural, paling natural ya dari seseorang. Nah, dengan latihan ini membawa kualitas suara unik kita berbicara ke dalam nyanyian. Speech level singing ini yang membuat adalah dari Seth Riggs, itu vokal coach terkenal yang membantu Michael Jackson, Stevie Wonder, dan banyak-banyak yang lainnya. Contohnya Michael Jackson dengan suara uniknya, dia mempunyai kepribadian tersendiri di karakter vokalnya. Tidak akan ada orang yang bisa meniru Michael Jackson ya. Seperti yang saya bilang, suara kita unik seperti fingerprintnya kita, sidik jarinya kita yang tidak akan pernah ditiru oleh orang lain. Mudah-mudahan belajar kita hari ini sama-sama bisa berguna untuk kalian, dan untuk kalian juga yang ingin kursus bernyanyi bersama saya cantumkan linknya di bawah, dan sosial media saya kalau kalian mau ngintip-ngintip ya. Oke, kalau gitu saya sudahi aja pertemuan kita hari ini, berbagi ilmu saya dengan kalian. Mudah-mudahan berguna, kalian bisa melakukannya di rumah. Oke, salam dari saya, Uci Bill, and then happy singing. Bye-bye.